Selamat pagi, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini di rumah? Semoga kalian selalu di rumah dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih mempelajari tema 6 di subtema 1, dimana di hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 kita akan mempelajari pada mata pelajaran IPS dan juga PKN. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari pembelajaran yang ada pada pembelajaran 4. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat papan iklan yang serupa di lingkungan sekitarmu? Coba kamu amati, apakah pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Apa sajakah yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Bagaimanakah juga hubungannya atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak pada gambar tersebut? Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh manusia yang selalu membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang mari kita mempelajari pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya, baik pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi manusia. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam sekitar. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Banjir karena ada saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Kedua, bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Ketiga, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Untuk memperluas materi kita, mari kita jawab bersama-sama soal-soal berikut. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Nah, karena manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam, karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam, dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Pertama, petani menanam padi. Kedua, nelayan menangkap ikan. Dan ketiga, penambang mengambil pasir dari sungai. Ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Buang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Coba anak-anak ibu jelaskan. Nah, mari kita lihat. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor karena terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Mari kita simak bersama-sama percakapan antara Benny dan Udin. Setuju sekali Benny, ada hak pasti, ada kewajiban, betul juga kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Kewajiban kita mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Selanjutnya, apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi tidak
pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban kita sebagai siswa dan warga negara, semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan dengan menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah, di mana siswa harus mendapatkan hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak sebagai siswa di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, hak dan kewajiban seorang anak saat berada di rumah. Hakmu, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Ibu cukupkan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikut.